Selamat datang di channel saya, Romo Agus CSSR, dalam Renungan Mutiara Pagi. Selamat berjumpa kembali, Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dimanapun Anda berada. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Selamat memasuki awal pekan yang baru pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021. Hari ini, saya Romagus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk merenungkan Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh, kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka, ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bagaimana persembahan yang berkenan kepada Allah itu? Seperti apakah persembahan yang berkenan kepada Allah itu? Dalam bacaan pertama hari ini, bacaan liturgis hari ini, bacaan pertama tidak saya bacakan tetapi dari kitab Kejadian, jelas ya. Karena selama pekan ini bacaan pertama selalu dari kitab Kejadian dan masih di seputar kisah penciptaan dan setelahnya ketika manusia jatuh dalam dosa. Hari ini ditampilkan dalam bacaan pertama, saudari-saudara, kisah Kain dan Habel, anak dari Adam dan Hawa. Kisah Kain dan Habel menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu berkenan menerima persembahan Habel daripada persembahan Kain, saudaranya. Dikisahkan bahwa Habel mempersembahkan yang terbaik, apa yang dimilikinya bagi Allah. Sedangkan persembahan Kain itu belumlah yang terbaik, meskipun sebetulnya dia memilikinya. Saudari-saudara umat beriman terkasih, dua pribadi dalam kisah tersebut menggambarkan dua jenis sikap manusia. Sikap manusia terhadap Allah tentu saja. Idealnya saudari-saudara kita semua punya sikap seperti Habel. Apa artinya? Artinya kepada Allah kita hanya memberikan yang terbaik dari kehidupan kita. Yang terbaik dari yang ada pada kita. Sikap ini tentu menuntut setiap orang untuk berpikir terus-menerus, mengusahakan hidup yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah. Orang akan menjadi malu kalau dia sesungguhnya dapat memberikan sesuatu yang terbaik, namun dia suguhkan justru bukan yang terbaik. Mungkin apa adanya, mungkin yang kurang baik, atau bahkan mungkin sisanya. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, lain dengan sikap orang yang digambarkan dalam diri Kain. Bagi orang-orang seperti Kain, saudara Habel ini, mereka tidak peduli apa yang dipersembahkan kepada Allah. Secara minimalis, bagi mereka yang terpenting sudah melakukan apa yang menjadi ketentuan hukum. Maka, meski mereka memiliki yang terbaik dalam hidupnya, lalu yang dipersembahkan bukan yang terbaik, tapi apa adanya.
Tidak perlu yang terbaik bagi Tuhan. Yang penting ada sesuatu yang bisa dipersembahkan. Ini sekali lagi spirit minimalis, sikap minimalis. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, sikap dan motivasi yang berbeda, namun keduanya sama-sama memiliki harapan yang besar untuk mendapatkan ganjaran dari Allah akan apa yang telah dipersembahkan. Sikapnya berbeda tapi harapannya sama supaya Allah mengganjar yang terbaik. Di sini seringkali muncul persoalan saudari-saudara saat ganjaran dari Allah diterima secara berbeda. Tidak mungkin Tuhan memberi sama untuk semua. Maka kemudian peristiwa selanjutnya menjadi jelas. Karena berkatnya berbeda, lalu orang menjadi iri hati satu sama yang lain. Iri hati, dengki, dan kebencian akhirnya muncul menguasai hidup. Itu yang terjadi pada bacaan pertama. Karena merasa bahwa persembahannya kurang diterima oleh Tuhan, lalu Kain membunuh Habel saudaranya. Karena iri hati, karena dengki. Di sini saudara-saudara kita melihat betapa iri hati itu bisa membawa efek atau membawa akibat yang luar biasa, yang seringkali tidak kita bayangkan. Dalam Injil yang tadi saya bacakan saudari-saudara, orang-orang Yahudi meminta tanda dari Yesus. Bahwa apa yang dia katakan, bahwa apa yang dia lakukan, mujizat-mujizat yang dia buat itu memang berasal dari Allah. Apakah mereka sungguh tidak tahu? Bukan itu masalahnya. Apakah mereka butuh tanda lagi setelah sekian banyak hal yang dilakukan Yesus di tengah-tengah mereka, di depan mata mereka? Bukan itu masalahnya. Masalahnya saudari-saudara dalam diri, dalam hati orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi. Itu ada rasa iri, rasa dengki kepada Yesus yang bisa kita katakan pendatang baru, tapi cepat populer. Sehingga mereka merasa tersisihkan, apalagi dalam banyak kesempatan, dalam banyak peristiwa. Yesus selalu mencelah sikap hidup mereka. Yesus selalu berusaha untuk mengoreksi cara mereka menghayati hukum Allah. Cara mereka memperlakukan saudara-saudaranya. Cara mereka hidup sebagai umat Allah. Maka yang ada adalah iri hati, dengki. Kapan ada kesempatan untuk membalas dendam? Itu terjadi dalam peristiwa Kain dan Habel bacaan pertama, terjadi juga di dalam Injil yang kita dengarkan hari ini. Saudari-saudara, untuk kita, mari sekurang-kurangnya sepanjang hari ini, kita melakukan yang terbaik dan kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sekedarnya, jangan apa adanya, jangan minimalis. Yang kedua, mari kita bangun sikap tulus untuk menyambut hal-hal baru, hal-hal positif yang dibawa oleh saudara kita. Jangan merasa iri, jangan merasa dengki, jangan merendahkan. Tapi mari kita buka hati, kita buka pikiran, juga terbuka untuk karya-karya Tuhan dalam diri kita hari ini. Tanda terbesar yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah Yesus sendiri. Kehadirannya, berkatnya, dirinya yang dia berikan kepada kita dalam Ekaristi Kudus. Itu tanda terbesar yang tidak tergantikan oleh apapun. Selamat beraktivitas hari ini. Salam 52. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus meneguhkan, mengingatkan, menyadarkan, menyemangati kami untuk melakukan seluruh peristiwa, pengalaman, aktivitas karya kami dengan tulus,
berusaha melakukan yang terbaik dan mempersembahkan yang terbaik untukmu. Jauhkanlah dari hati, dari pikiran kami, dari sikap tindakan kami, rasa iri hati yang merusak hidup bersama. Jauhkan kami dari dendam, dengki, dan kebencian yang sering kali membunuh, baik secara fisik maupun secara psikis. Semoga hari ini Tuhan, kami melayani dengan tulus, kami terbuka akan hal-hal baru yang datang dari siapapun, dan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk-Mu. Engkau yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.